Dalam metode sakti ini kan S ataupun sapa. Nah, Betul. ini yang menjadi kewajiban kita ketika melakukan follow up, khususnya melalui telepon ya teman-teman ya, ataupun apapun itu, kita sapa dulu konsumennya. Apakah nomor yang kita hubungi, gitu ya, konsumen yang kita hubungi, ini benar yang mengangkat telepon. Nah, inilah baru kita tanya, apa benar saya berbicara kalau dengan... saya di kondisi itu juga bukan hanya nanya kabar, tapi untuk mencairkan suasana, kita juga harus tahu nih, kira-kira konsumen kita atau calon customer kita sukanya atau minatnya apa sih, gitu ya. Jadi saja kalau di daerah kita nih, misalkan kayak di Jakarta, Jabodetabek lah, itu kan biasanya orang pulang kerja dia kena macet dulu, nyampe rumahnya macam-macam beda. Nah, kuncinya adalah kita bisa lihat dari... Halo, kembali lagi di Honda Smart Podcast. Selamat berjumpa kembali teman-teman dari teman-teman sales yang ada di luar Pulau Jawa atau dari Java ya. Ini semuanya selamat datang kembali. Dan di podcast kali ini kita akan membahas materi-materi yang tentunya menarik lagi nih teman-teman ya. Tidak kalah menariknya dibandingkan dengan materi podcast sebelumnya. Di kesempatan kali ini nih ada Pak Mahfud juga ya, Pak Mahfud di... Halo. Ya. Di kesempatan kali ini kita materinya akan membahas dan kita akan coba diskusi terkait dengan follow up. Ya. Betul. Nah, kemarin kita, ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas apa? Membahas terkait award. Award ya yang didapatkan oleh berbagai produk Honda. Betul, dan produk juga, mobil Honda. Event kita di Honda Culture ya. Betul. Yang sedang berjalan di yang beberapa sedang kota. berjalan di beberapa kota. Kemarin kita bahas itu. Dan kali ini guys ya, karena menyambung di bulan Oktober ini kita banyak sekali ya menyampaikan kemarin ke teman-teman semua bahkan ya terkait dengan banyaknya sales program yang berjalan di bulan Oktober ini. Benar. Ya, harapan kami adalah di bulan ini teman-teman ya kita harus bisa maksimalkan ya di bulan-bulan kedepannya juga tentunya harus kita maksimalkan lagi dan untuk memaksimalkan itu kita akan coba mengangkat materi yang cukup menarik gitu ya, yaitu adalah terkait dengan follow up. BTW kenapa sih Pak Mahfud mungkin kalau follow up ini sebegitu pentingnya nih untuk teman-teman sales? Oke, karena balik lagi ya, follow up ini adalah salah satu bagian yang nggak bisa lepas dari pekerjaan kita sebagai seorang sales. Kenapa? Karena untuk memperoleh prospek gitu ya, untuk tetap berhubungan baik, itu yang harus dilakukan salah satunya adalah melakukan follow up. Follow up, betul ya. Follow up itu sebegitu pentingnya gitu ya. Dan menariknya kalau follow up di kita kan mungkin teman-teman dulu ketika kita HBST ya, itu kan sering tuh kita membahas salah satu teknik follow up yang ada di Honda ya, yaitu adalah metode dukun ya. Dukun kan dukun itu sakti. Tapi saktinya di Honda ini berbeda bukan gitu dukun. ya. Bukan dukun. Dan nanti itu kita akan bahas. BTW Pak Mahfud ya, sebelum kita podcast seperti biasa kan tradisi kita suka ada tradisi ya. Jadi kayak standar aja ritual nih ya. Ada ritual di mana kita punya tebak-tebakan yang sangat menggelitik gitu ya. Sebenarnya tebak-tebakan garing ya. Tapi untuk jadi tradisi kita ini harus kita lakukan. Oke, boleh. Saya ada tebak-tebakan. Nah, ini dari mesin pencarian. Katanya kalau tebak-tebakan ini membuat lambung terkocok-kocok gitu ya. Nah, ini harus tinggi. Berarti udah tinggi nih ekspektasinya nih. Harus lucu. Kalau nggak lucu ya salahin aja yang buat ya. Ini ada tebak-tebakan. Apa tuh? Kenapa dalang? Nah, dalang teman-teman tahu ya, dalang itu yang biasa di wayang kulit ya. Wayang, ya. Kenapa dalang sukanya bawa keris waktu pertunjukan wayang? Kalau bawa tongkat? Kalau bawa tongkat udah jompo kali ya. Iya. Salah ya. Kenapa bawa keris dalang? Apa jelasannya? Karena kalau misalkan dia bawa kompor nanti diomelin sama istrinya. Aduh ya, garing kayaknya ya. Harus dibalik dulu. Ini yang salah ini ya guys ya, dari web ya. Apa hubungannya ya? Bawa kompor ngapain ya? Ada. Oke, coba ya tebak-tebakan. Jaket apa yang bisa nyanyi dan joget? Jaket yang bisa nyanyi dan joget, jaketnya King Nasar. Bukan, salah. Lah, itu kan keren jogetnya ya. Tapi kan jaketnya. Itu King Nasarnya yang nyanyi dan joget. Apa dong? Apa? Jaketi 48. Waduh. Aye. Iya.
Oke. Ya, oke. Oke, Itu udah lah ya. mungkin ya. Cukup ya. Cukup. Dan balik lagi kita nanti akan membahas metode sakti guys, Oke. ya. Oke guys, langsung saja kita bahas metode sakti yang sudah kita bahas tadi. Oke. Jadi, kalau di Honda itu ketika kita melakukan follow up itu ada namanya metode Sakti. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kalau misalkan huruf depannya dulu nih Pak Mahfud, S-nya. Nah, kita mulai dari S. S itu adalah sapa, Betul. gitu ya. Jadi, ketika kita mau menghubungi konsumen atau ngobrol dengan konsumen, usahakan kita sapa dulu. Yang dimaksud sapa itu apa? Oke, baik. Jadi yang pertama dalam metode sakti ini kan S ataupun sapa. Nah, Betul. ini yang menjadi kewajiban kita ketika melakukan follow up, khususnya melalui telepon ya teman-teman ya, ataupun apapun itu, kita sapa dulu konsumennya. Yang pasti biasa sudah kita lakukan selamat pagi, selamat siang, ya selamat sore gitu ya. Nah, nggak sampai situ aja, tapi kita hargai juga waktu konsumen kita ketika dia sudah mengangkat. Betul. Nah, sudah ngangkat aja itu kita harus hargai, ya, karena dari beberapa puluh ratusan kita nelpon, mungkin ada juga yang nggak ngangkat. Betul. Benar ya. Jadi kita ucapkan terima kasih sudah mengangkat teleponnya, boleh saya minta waktunya 3 sampai dengan 5 menit. Nah, itu perlu kita ucapkan, perlu kita sampaikan kepada prospek kita mungkin ya, ataupun yang sudah menjadi konsumen kita pun perlu kita lakukan hal tersebut, gitu ya. Dan ketika ini perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Oke. Jadi jangan sampai, mungkin ada yang kebiasaan nih Bang Jerry ya. Jadi nelpon kemudian apa benar saya menghubungi Pak Jerry gitu ya. Betul. Padahal kita sendiri pun belum memperkenalkan diri. Nah, ini yang menjadi perhatian ya. Jadi kita sebutkan dulu, halo selamat pagi, saya dengan Mahfud dari dealer Honda Cikarang. Betul. Itu yang barulah kita masuk ke tahapan berikutnya. Ini yang dimaksud dengan sapa gitu ya. Jadi biasakan ketika kita telepon atau ketemu langsung gitu ya, kita sapa terlebih dahulu gitu ya. Sesuai dengan kondisinya teman-teman. Kalau pagi, siang, sore, malam gitu ya. Itu kita sampaikan dulu. Lalu bukan hanya menyapa selamat siang, selamat pagi saja gitu ya. Tapi kita juga tadi poinnya adalah kita memperkenalkan juga bahwa kita ini siapa sih gitu ya. Nah, jangan sampai nanti sudah telepon ya konsumen menganggap kita itu ya dari bank. Bukan ya. Makanya sekarang kan banyak penipuan ya gitu ya. Jadi kadang mungkin nomor kita bisa jadi nggak di save gitu ya. Maka dari itu ketika sapa kita harus perkenalkan diri dulu gitu ya. Dan tadi kita minta waktunya gitu ya, bahwa waktu konsumen atau waktu ya calon konsumen atau customer kita juga waktunya kan berharga ya. Jadi kita minta waktu dulu berapa menit ke depan kita mau menyampaikan sesuatu gitu ya. Kita hargai dulu lah. Kita hargai waktunya mereka. Gitu, itu S ya. Yang kedua ada A. A itu adalah akurat. Yang dimaksud akurat itu apa sih? Oke, baik. Nah, ini baru langkah selanjutnya dari S tadi. Akurat, barulah kita verifikasi. Apakah nomor yang kita hubungi, gitu ya, konsumen yang kita hubungi, ini benar yang mengangkat telepon. Nah, inilah baru kita tanya, apa benar saya berbicara dengan Bapak Jerry, misalkan seperti itu, untuk memverifikasi. Jangan sampai kita sudah berbicara menjelaskan panjang lebar, ternyata yang ngangkat misalnya anaknya mungkin gitu, atau keluarganya yang lain, atau mungkin orang lain yang ada di rumahnya, ya mungkin susternya gitu ya. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Betul gitu. ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan di tahapan kedua. Oke. Jadi pastikan dulu lawan bicara kita sudah sesuai gitu ya, yaitu adalah akurat. Oke, berikutnya apa nih kira-kira? Nah, tadi 2 tahapan sudah dilalui. Kemudian dari sapa, kemudian verifikasi dengan akurat, kemudian ada K nih Bang Jerry. Ada K. K ini adalah kondisi. Nah, kira-kira tahapan ketiga kondisi ini gimana nih kalau menurut Bang Jerry, apa yang perlu dilakukan? Oke, kondisi adalah biasakan ya, karena ketika kita sudah memastikan nih betul nih lawan bicara kita sudah akurat. Dan biasanya guys, ini juga agak sedikit tricky karena ketika telepon itu
sulit sekali ya, misalkan konsumen atau lawan bicara kita terbuka atau nyaman dengan kita. Nah, di tahap yang ketiga ini juga begitu penting guys. Jadi jangan langsung teman-teman masuk ke tujuannya, tanya dulu kondisi gitu ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat gitu ya, keluarga sehat dan lain sebagainya. Atau biasanya Bang Mahfud, biasanya kalau saya di kondisi itu juga bukan hanya nanya kabar, tapi untuk mencairkan suasana kita juga harus tahu nih kira-kira konsumen kita atau calon customer kita sukanya atau minatnya apa sih gitu ya. Jadi supaya ada bahan obrolan ketika kita ngobrol, kita tanya dulu lah, ngobrol istilahnya ngobrol ngalur ngidur dulu lah gitu, atau mencairkan suasana dulu gitu ya. Itu penting gitu ya. Jadi harus kita cairkan dulu suasananya. Kalau kondisi sih itu paling cari topik yang cari dia topik. yang dia sukai ya. Betul. Ya misalkan kayak bola gitu ya. Oh kemarin Liverpool kalah gitu ya. Itu update berita terbaru juga ya. Misalkan gitu ya, misalkan. Itu kan bisa gitu ya. Atau ya suka yang lainnya gitu, bisa kita tanyakan di kondisi tersebut. Itu sih paling mencairkan suasana ya, itu yang perlu kita lakukan. Boleh mungkin Bang Jerry terkait kondisi ini kasih contoh sedikit nih ke teman-teman konsultan, gimana sih ketika memfollow up ya di tahapan kondisi ini kita ngomong atau mencairkan suasana ke konsumennya. Misal ya, ini case-nya adalah ketika konsumennya kita sudah di save ya, kontak kita di save, atau misalkan kita udah save nomor konsumennya gitu ya. Otomatis biasanya story itu kan muncul. Betul, kita bisa lihat story ya. Betul, atau misalkan kita sudah follow-followan di Instagram atau media sosial lain gitu ya. Nah, misalkan habis update jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri misalkan gitu ya. Boleh aja gitu ya, ketika kita follow up, itu kita tanya, kemarin kayaknya seru banget Pak gitu ya, jalan-jalan sama keluarga. Bagus ya di sana ya Pak gitu ya. Jadi kita tanyakan gitu ya apa yang dia rasakan gitu ya, apa yang terjadi gitu ya hari kemarin sebelum kita melakukan follow up ini gitu ya. Jadi untuk mencairkan suasana. Jadi kayak seakan-akan konsumen juga menganggap ternyata sales ini juga update gitu ya, ataupun perhatian ke saya gitu ya, mengikuti aktivitas saya gitu ya. Nah, itu juga boleh kita lakukan seperti itu mungkin Pak Mahfud. Dan kalau saya pribadi sih ya, kalau jadi konsumen pun ditanya hal seperti itu, hal yang saya sukai. Betul. Apalagi yang kita baru alami, excited, kemarin baru pulang liburan, ditanya pasti kan semangat buat cerita gitu kan. Benar sih, itu momen yang harus dilakukan. Betul. Ya. Jadi seakan-akan juga membalikan lagi ya suasana happy-nya, dia jadi ingat lagi, oh iya ya kemarin saya kesini, ternyata menyenangkan dan sebagainya. Itu penting nanya kondisi. Mungkin itu sih. Oke, itu tahapan kondisi. Nah, selanjutnya berarti setelah kondisi ke target. Nah, masuk ke targetnya teman-teman. Jadi ketika di target, barulah kita sampaikan maksud dan tujuan kita apa gitu ya. Jadi biasanya nih juga belajar ketika di kondisi teknik interview dulu kan belajar juga gitu ya untuk teknik interview itu gimana dan sebagainya. Dan penting sekali betul tadi di kondisinya. Jadi kunci itu teman-teman, di kondisi itu adalah kuncinya. Jadi ketika suasana sudah cair, baru nanti kita masuk ke target gitu ya. Dan ketika kita menjelaskan targetnya, kita sampaikan apa maksud kita, mereka akan jauh lebih welcome ataupun terbuka kepada kita gitu ya. Nah di target ini barulah kita sampaikan, misalkan kayak kemarin ya, datang nih misalkan di pameran gitu ya. Pak, Bu, gimana untuk kemarin misalkan di pamerannya dia tertarik BRV gitu ya. N7X, gimana Bapak Ibu gitu ya kemarin N7X-nya sudah didiskusikan mungkin dengan keluarga gitu ya, ataukah misalkan mungkin mau coba dijadwalkan untuk test drive gitu ya, atau mungkin ada yang ingin dijelaskan lagi dan lain sebagainya, itu bisa kita sampaikan di target gitu ya. Kita sampaikan, follow up lagi lah yang kemarin misalkan dapat database-nya dari pameran, ya kita follow up ketika di pameran kemarin seperti apa gitu ya. Jadi intinya maksud dan tujuan kita menghubungi ini, itu disampaikan di tahapan keempat ini ya Bang Jerry ya. Disampaikan di tahap keempat itu. Di target ini. Nah masuk ke tahapan kelima baru. Kelima. Jadi krusial. Krusial juga. Tahapan, apa kira-kira menurut Bang Mahfud nih gantian nih? Itu adalah ikat. Nah, ikat. Ikat ya. Jadi kita ikat konsumen ya. Bukan secara maksudnya gimana nih ikatnya? Bukan secara harfiah diikat, bukan. Oke. Ya.
Jadi maksudnya ikat ini kita buat janji gitu ya, meminta waktu konsumen mungkin untuk bertemu, Betul. gitu ya, untuk memperoleh satu hal yang kita inginkan tadi. Betul. Ya. Jadi betul. tadi kan udah ditawarkan buat test drive mungkin. Nah kita dalam tanda kutip sedikit memaksa gitu ya, boleh Bu, bisanya di hari apa, langsung kita tembak kira-kira besok bisa nggak gitu, jam berapa kira-kira, jam 3 mungkin, jam 12 istirahat makan siang Pak. Nah itu adalah bentuk mengikat kepada konsumen, sehingga sehingga dalam satu kali follow up itu kita efektif gitu ya, kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, kemudian kita pun bisa bertemu langsung harapannya dengan konsumen itu, sehingga bisa lebih leluasa lagi dalam menyampaikan mungkin promo ya, ataupun menawarkan produk, menjelaskan dan lain sebagainya, yang mana kalau misalkan lewat telepon mungkin terbatas. Gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan tahapan yang kelima, yaitu ikat. Baik. Misal nih Pak Mahfud, ketika diikat ya, betul sih sebenarnya poinnya adalah teman-teman juga ketika kita ikat, dalam artian ikat secara janji gitu ya, kita harus buatnya secara jelas dan detail ya. Waktunya di mana, tadi kata Pak Mahfud ya, kata Bang Mahfud, waktunya kapan, lokasinya di mana, dan harinya kapan, itu harus jelas ya, harus detail. Oke, itu clear ya teman-teman. Dan ada lagi biasanya nih teman-teman, kalau misalkan Pak Mahfud atau Bang Mahfud ada tips and trick gak sih? Misal ketika jawaban konsumennya misalkan negatif atau positif, dalam artian saya tertarik, nah itu kan positif. Kalau misalkan negatif contohnya, kayaknya saya nggak dulu. Nah kira-kira respon kita atau jawaban kita apa? Ini nggak jarang juga sebenarnya terjadi ya, sebuah respons negatif yang kita alami ketika menghubungi konsumen ataupun follow up konsumen. Nah bagaimana? Gitu ya, pertanyaannya bagaimana kita cara meresponsnya? Jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap berespons dengan positif, tetap memberikan jawaban yang positif. Kita tawarkan bantuan, ya, kita tetap sampaikan dengan baik, sopan santun, gitu ya. Contohnya adalah, baik Pak, kalau misalkan masih belum bisa untuk janjian ketemu, ataupun misalkan untuk test drive masih belum ada waktu, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalkan Bapak ada pertanyaan terkait fitur, sudah ada waktu untuk test drive gitu ya, nanti bisa hubungi saya kembali Pak, nggak apa-apa. Nah, tetap walaupun responsnya negatif ya Bang Jerry ya, tetap kita tawarkan bantuan untuk si konsumen tersebut. Itu bentuk balasan positifnya dari kita. Jadi sebenarnya apapun respon dari konsumen gitu ya, atau calon customer kita tetap harus positif ya menjawabnya ya. Nggak boleh mencaci maki, saya panjang lebar gitu ya, dan nggak boleh gitu ya. Tetap kita harus stay positif gitu ya, harus menyampaikan yang positif ke calon konsumen kita. Segmen ketiga. Tadi kan kita membahas saktinya itu kan by phone. Kita telepon ke konsumen atau ke customer ke calon konsumen ataupun ke calon customer kita. Ini kita rubah sedikit nih. Pertanyaannya kita rubah ke chat. Nah, ya bisa nggak nih metode sakti kita terapkan di chat ya, chat di WhatsApp misalkan gitu ya. Follow up lewat chat lah ya. Follow up lewat chat di WhatsApp misalkan, karena biasanya gini Bang, biasanya adalah WhatsApp atau ya nomor ketika kita follow up ke konsumen itu kan riskan juga diblokir ya. Iya betul. Konsumen kita spam. Nah, blokirlah sama dia. Ada nggak sih kira-kira apa ya tips and triknya gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kunci follow up lewat WhatsApp ya, lewat teks maksudnya ya, bukan WhatsApp call, itu kita harus kontekstual. Maksudnya kontekstual ini apa? Yaitu disesuaikan pesannya dengan kondisi prospeknya, kemudian situasi saat ini gitu ya. Sama kayak tadi, tentu kan kita profiling dulu si konsumen ini dari demografinya, apakah dia masih muda, apakah sudah berumur dan lain sebagainya. Nah ini harus kita pahami prospek kita ini seperti apa. Nah kemudian kuncinya juga kita bisa memanfaatkan yang namanya WhatsApp Blast.
WhatsApp Blast. Oke. Okay. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah ada yang sempet coba juga gitu ya. Karena kalau saya pribadi sempat dapat juga WhatsApp Blast dari teman-teman Honda Jawa. Oh iya. Biasanya dari kontak training ya. Dari kontak training, betul. Dimasukin ke database-nya mereka tuh. Iya, di follow up lah kita sama dia ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang sudah menjalankan pun, nah ini perlu diperhatikan kembali. Nah, ini makanya kita bahas di sini ya, Bang Jerry ya. Nah, untuk step awalnya WhatsApp Blast tentu harus verifikasi dulu lewat WhatsApp API ya. Betul. Supaya bisa memanfaatkan fitur tersebut. Kemudian personalisasi template yang kita kirimkan ke daftar prospek tersebut. Nah, jadi nggak boleh asal juga bikin template-nya, bikin teksnya. Harus kontekstual. Jadi tadi ya kita ubah ya pesannya bisa merujuk pada suatu obrolan atau minat mereka sebelumnya gitu ya, unit apa atau ketertarikan mereka. Nah, itu lah yang dimaksud dengan kita modifikasi template-nya. Lalu keuntungannya lagi dengan memanfaatkan WhatsApp Blast yaitu bisa menjangkau prospek tanpa batasan, bahkan mengirimkan pesan ke orang-orang yang tidak menyimpan kontak kita. Nah, padahal belum nge-save nomor kita, itu bisa kita kirimkan. Ini cukup efektif untuk menjangkau prospek secara personal ya. Tapi kuncinya tadi kita harus siapkan template yang memang di-adjust betul, disesuaikan betul. Jadi nggak asal gitu ya? Betul, ya. Jadi nggak dibuat secara asal. Dari Bang Jerry sendiri nih, mungkin bisa kasih contoh konten ya ke teman-teman sales di rumah ya, ataupun di dealer. Gimana sih cara melakukan follow up lewat media sosial khususnya WhatsApp deh? Baik. Mungkin kalau saya mau nariknya ke ini dulu kali teman-teman. Zaman sekarang itu kan update informasi kan cepat banget gitu ya. Misal nih yang lagi rame hari ini apa gitu ya. Yang lagi hype di hari ini atau di minggu ini apa, itu kan cepat banget. Dan itu merata gitu ya, dalam artian konsumen A, konsumen B mungkin bisa mendapatkan yang lagi FYP yang sama gitu ya. Dan itu cepat sekali, dan ini adalah momentum dan ini adalah kesempatan nih bagi kita teman-teman kalau mau nge-blast ataupun mau menyebarkan informasi ini, momentum ini harus kita manfaatkan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman nanti disilahkan disesuaikan isi dari pesan yang ingin teman-teman sampaikan dengan kondisi yang lagi hype. Betul, kondisi yang lagi rame saat ini. Karena tadi kuncinya adalah persebaran informasi kan cepat sekali. Dan anggaplah ya para calon konsumen kita, mereka tahu dengan yang lagi trending saat ini apa gitu ya. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Jadi misalkan teman-teman bisa nih membuat konten atau isi pesannya sesuaikan dengan hype saat ini. Contoh misalkan agak mundur sedikit ya. Kemarin misalkan ada film-film yang lagi rame terkait dengan masalah keluarga. Gitu ya. Itu bisa kita sesuaikan dengan misalkan kita posting mobil-mobil yang memang cocok untuk keluarga. Jadi pesan itu yang lagi hype terkait keluarga, kita juga sampaikan hal tersebut. Jadi relate ya. Relate, betul. Ya. Atau contoh lain misalkan dalam pembuatan konten. Pembuatan konten misalkan baik dari musik kayak dari audio yang lagi trending, itu juga bisa. Bukan hanya saja yang lagi hype secara tematik gitu ya, secara tema, tapi secara musik ataupun lagu pun itu bisa kita sesuaikan. Gitu. Jadi orang biasanya akan cepat dan bisa menerima ketika kondisinya yang memang lagi rame saat ini. Gitu sih. Kalau saya mungkin itu ya. Dan kedua, teman-teman juga ketika kita blast ataupun membuat pesan, juga perhatikan poin ataupun menonjolkan keunggulan produk kita. Buat bahasa, buat kalimat, buat redaksi yang memang mudah dan dipahami gitu ya, mudah dipahami, yang ringan aja gitu ya, mudah dipahami dan mudah dicerna oleh si calon konsumen ataupun customer kita. Gitu. Jadi jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu penuh banget gitu. Jadi buat yang simpel-simpel, yang menarik, dan orang ketika melihat itu udah gampang dia langsung tahu gitu. Jadi harus fokus ke situ juga. Dan terlebih sih ya kalau di produk-produk kita ya pasti keunggulan produk kita yang harus kita tonjolkan. Dan itu pun akan menjadi ciri khas kita juga ya. Betul, itu yang akan jadi ciri khas kita sebagai sales consultant di
Honda, gitu ya. Itu sih kalau saya. Setuju sih Bang Jerry. Sama mungkin sedikit menambahkan ya terkait ketika kita nge-blast ya suatu informasi ataupun berkomunikasi kepada konsumen melalui teks ataupun WhatsApp tadi, perhatikan waktu. Nah, jadi ada waktu-waktu khusus dan mungkin di setiap daerah pun berbeda. Ada waktu-waktu yang memang betul. Konsumen ini sedang aktif untuk melihat atau mengecek sosial medianya, megang WhatsApp-nya mungkin ataupun Instagram-nya ya. Ya contoh kalau di kota-kota besar ya ini sering saya sebutkan, misalkan prime time habis pulang kerja nih, istirahat capek habis mandi lagi makan gitu, biasanya kan scrolling HP, main HP antara jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam gitu kan, orang waktu istirahat sudah sampai rumah. Nah, itulah yang kita manfaatkan jam-jam ramai atau jam makan siang ya, kalau di makan sini siang ya, juga bisa, betul. Antara jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Nah, itu kan aktif orang untuk cek HP gitu ya, istirahat sambil scrolling, mau pesen Gojek mungkin, GoFood gitu ya. Nah, mengalami mungkin dan tadi ya menarik nih kalau berbicara jam prime time itu kan agak sedikit berbeda yang kata Bang Mahfud tadi sampaikan gitu ya. Mungkin saja kalau di daerah kita nih misalkan kayak di Jakarta, Jabodetabek lah, itu kan biasanya orang pulang kerja dia kena macet dulu, nyampe rumahnya macam-macam beda jamnya nih gitu ya. Dibanding mungkin di daerah teman-teman yang dia nggak kena macet gitu ya. Di sana nggak macet. Oh, mungkin pulang kerja jam 4, nyampe rumah jam 6. Tapi beda cerita di kita misalkan gitu ya. Macet di jalan aja, tua di jalan kan lama gitu ya, nyampe rumah dia misalnya let's say jam 7, jam 8 dia mandi dulu, makan dulu, mungkin aja ada jam prime time-nya jam 8 sampai jam 9 mungkin gitu ya. Dan itu beda-beda biasanya ya Bang. Nah, kuncinya adalah kita bisa lihat dari insight. Nah, itu ya seringkali biasanya kita kalau buat konten-konten gitu ya, upload dan lain sebagainya, kita lihat di insight selalu gitu ya. Karena itu yang menjadi pembelajaran kita ke depannya. Kira-kira apa yang kurang gitu ya, kira-kira apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Yang ramainya jam berapa itu bisa dianalisa dari sana. Guys ya, Bang Mahfud. Jadi pembahasan kita sampai sini itu udah sangat lengkap banget untuk melakukan follow up ke calon konsumen kita. Tapi kan hubungan sales dengan konsumen ini tidak berhenti di closing saja ya. Betul. Nah, gitu ya. Gimana nih? Ada lagi nih ternyata ya. Gimana nih follow up sakti ini bisa kita sambungkan untuk menciptakan program referral, referensi ataupun ke konsumen loyalis kita. Bisa nggak kita terapkan ini ke program tersebut? Jadi setuju tadi sama yang disebutkan oleh Bang Jerry, hubungan ataupun ya itu tadi ya, follow up ini nggak hanya berjalan ketika dengan prospek saja ataupun sampai dengan closing saja, tapi setelah terjadi penjualan pun ya 1 bulan ya seterusnya, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, itu pun kita masih tetap bisa melakukan follow up ya, khususnya untuk itu tadi ya, kita bisa menawarkan referensi ya, bertanya terkait referensi gitu ya, kemudian juga menawarkan program referral ya, khususnya di bulan ini, makanya ya lagi banyak ya program masalahnya nih, program referral ya, program loyalis lah. Nah, ini adalah momen juga kita untuk melakukan follow up kepada database konsumen lama kita yang sudah pernah beli sama kita, Bang Jerry, gitu ya. Nah, jadi saat konsumen udah beli, kita bisa sekarang nih kita bisa telepon mereka lagi gitu ya, dengan menggunakan prinsip yang tadi sudah dibahas, sakti pun masih efektif untuk ke konsumen lama gitu ya. Bisa. Jadi, berarti gitu ya? Bisa, betul. Untuk metodenya sama, sapa itu tetap dilakukan. Ya, mungkin udah lama nggak ketemu, lupa ya nomornya ya, ganti nomor dan lain sebagainya. Akurat juga kita tanyakan lagi, berbicara dengan orang yang tepat atau udah ganti ya, itu kan bisa kita tanyakan. Kondisi ya terutama ya. Sama, kondisi juga kita riset lagi. Betul, apalagi ini kan kita udah lama nggak kontek-kontekan gitu ya. Gimana Pak kabarnya gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan masih sering kontekan ya. Ya kita intinya riset lah apa yang menjadi aktivitas mereka belakangan ini gitu ya, kita cairkan suasana lalu. Betul. Nah, di tahapan targetnya ini ya, T-nya ini kita sampaikan bahwa sekarang ada program untuk referral gitu ya. Pak, Bu, kalau misalkan ada gitu ya kerabatnya, keluarganya, rekan kerjanya yang berminat ataupun ada
minat untuk pembelian mobil, boleh nanti diinfokan ke saya, karena nanti lumayan Bu kalau Ibu dapat mereferensikan orang lain dan jadi beli dengan kami di dealer kami, nanti Ibu dapat voucher 5 juta di e-care gitu ya. Lumayan Bu nanti buat servis mobilnya yang kemarin. Nah, itu kita sampaikan di tahapan ke target itu tadi. Nah, ikatnya apa? Ikatnya ini ya kita bisa minta referensi tadi, boleh Bu nanti kontaknya dikirim saya ya gitu ya, kita ajak ketemu lagi, itu juga bisa gitu ya, karena ini jadi senjata nih, program ini jadi senjata gitu ya buat kita. Mungkin selama ini follow up hanya terkait ngucapin selamat gitu ya, achievement yang ada di medsosnya. Nah, tapi ini kita ada benefit yang ditawarkan gitu, baik itu referral ataupun diskon loyalis juga. Mau nambah mobil, mau ganti mobil, trade-in, itu kita ada diskon loyalis juga ya yang saat ini berjalan. Nah, itu. Lalu ada lagi juga banyak juga program-program ataupun acara-acara yang dilaksanakan oleh dealer mengundang loyalis kita ya. Itu juga bisa kita undang konsumen lama kita untuk membangun brand experience. Gitu. Jadi nggak hanya jualan mobil aja, tapi ini udah dianggap seperti keluarga sendiri di Honda. Gitu ya. Honda Culture yang kemarin kita bahas, itu juga termasuk gitu ya. Kita juga bisa meminta referensi pada momen tersebut kepada mereka. Gitu sih. Nah, itu kalau menurut saya ya Bang Jerry ya, untuk follow up pasca penjualan. Nah, selain itu kan ada juga nih terkait referral. Kalau dari Bang Jerry ini gimana teknik untuk meminta referral? Mungkin ada pendapat lain. Juga ini sebenarnya bisa ya kita lakukan adalah ketika konsumen kita setelah servis pertama. Itu juga bisa ya. Jadi banyak celah, banyak cara untuk kita bisa lakukan follow up ke konsumen kita ataupun untuk ya referral tadi gitu ya. Jadi setelah servis pertama bisa kita sampaikan ke konsumen kita, mudah-mudahan mobilnya nyaman gitu ya. Servisnya ini setelah servis mobilnya makin nyaman lagi gitu ya. Makin bisa bermanfaat gitu ya untuk aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa gitu ya sampaikan ketika itu. Dan tambahkan juga ketika servis, ingatkan lagi ke konsumen kita gitu ya bahwa tadi balik lagi ke programnya yang sudah Bang Mahfud sampaikan, bahwa kita ada program loh Pak, Bu, terkait dengan referral gitu ya. Lumayan dapat voucher 5 juta gitu ya. Itu juga bisa kita sampaikan ke konsumen kita after dia setelah servis pertama. Bisa. Jadi bukan hanya saja ketika mereka di rumah gitu ya, atau dan kesehariannya gitu ya. Nah, ini juga ketika servis kita harus bisa manfaatkan itu. Setuju dengan Bang Jerry gitu. Dan biasanya ketika servis itu kan kita ketemu langsung. Enaknya ngobrol langsung gitu, bisa ketemu gitu ya. Enak ngobrol langsung, menyampaikan sesuatunya secara langsung itu lebih enak gitu ya dibandingkan mungkin by phone gitu. Karena ini momennya adalah ketika after service, jadi kemungkinan kita bisa ketemu secara langsung di dealer guys. Betul. Itu sih ya. Selain ngikat penjualan, kita ngikat hubungan juga. Hubungan juga dengan konsumen. Jadi I-nya ini ada ikat hubungan juga. Ya. Nah, itu betul. Jadi kita bisa ubah konsumen yang sudah kita layani dengan pelayanan maksimal dan benefit-benefit yang berlimpah dari Honda gitu ya, bahkan setelah pembelian sekalipun, dan bisa menciptakan brand ambassador untuk kita. Gitu ya. Secara nggak langsung secara nggak langsung jadi brand ambassador kita juga. Gitu ya teman-teman. Menarik ya pembahasan kita pada podcast kali ini. Ya, menarik sekali nih teman-teman ya pembahasan podcast kita di kesempatan kali ini ya. Kita membahas yang namanya metode follow up, terutama di metode Sakti tadi. Jadi bisa kita gunakan semuanya, baik by telepon, WhatsApp, ataupun ketika kita bertemu secara langsung bisa kita gunakan Sakti ini. Dan lagi-lagi metode Sakti ini kita kaitkan dengan apa? Dengan program yang sedang berjalan saat ini ya, Bang ya. Karena yuk guys ya, teman-teman semuanya kita manfaatkan program ini, kita follow up lagi konsumen kita untuk bisa memaksimalkan program ini. Karena apa? Karena keuntungannya juga untuk teman-teman sales juga gitu ya untuk kita. Jadi terima kasih teman-teman ya. Jadi dengan metode Sakti ini nanti harapannya bisa dimaksimalkan lagi program yang sudah berjalan, dan sampai jumpa lagi di kesempatan podcast berikutnya. See you guys ya. Jangan lupa di
like, di komen, di subscribe ya. Komentar untuk juga. iya, komentar juga ya di podcast kali ini. Thank you guys ya. Sukses jualannya.